Halo Sobat YouTube, halo Sobat Hobi, jumpa lagi bersama saya Hairul di CHR Hobi, channel mainan gokil. Ya, kali ini tebak kita berada di mana? Maksud saya sendiri berada di mana? Oke, sekarang saya berada di Stadion Lapatau Bone. Kali ini saya akan melanjutkan video unboxing kemarin, MJX Bugs 5W 4K. Oke, kali ini kita akan tes terbang ya. Namun terlebih dahulu saya ingatkan untuk kalian semua, tolong dibantu tekan tombol like, komen, dan subscribe. Oke. Satu, dua, tiga, sinkron. Oke, halo YouTube, Sobat Hobi, kita lanjut. Ini saya sudah siapkan B5W 4K dari MJX series. Ini baterainya sudah saya cas penuh semalam. Oke, langsung saja. Pertama-tama ini remote transmitternya kita ini ya, kita nyalain. Setelah nyala, langsung baterai kita dorong masuk, bunyi seperti ini. Kita biarin. Oke, dia masih menunggu. Nah, setelah bunyi seperti ini, maka oke, ini dulu kuncinya kita naikin supaya baterainya nggak lepas. Oke, kelihatan lampu depan belakang seperti ini, dan di transmitter muncul kedip-kedip. Dia menandakan bahwa kita harus melakukan kalibrasi kompas dengan memutar kurang lebih sebanyak 3 kali. Jadi kita putar. Oke, selanjutnya ini sudah warna hijau. Kita putar secara vertikal lagi. Tadi secara horizontal, sekarang secara vertikal. Setelah kita putar, nah, maka lampunya akan berubah dari hijau menjadi di depan warna merah, di belakang warna kuning. Itu menandakan kalibrasi kompas sudah berhasil. Nah, kita lihat di LCD transmitternya sudah hilang. Kemudian lanjut kita ini ya. Lanjut kita kalibrasi giroskop dengan mengarahkan tuas joystick seperti ini. Oke, dia sudah hilang lagi tandanya, berarti dia sudah oke. Sekarang saya arahin dulu ke arah saya. Oke, selanjutnya ini satelit sudah berada di angka 11. Oke, dalam kondisi GPS off. Oke, saya buka dulu ini phone holder. Kemudian lanjut kita masuk ke aplikasi MRC. Sebelum masuk kita koneksikan dulu wifi-nya. Oke, kita cari wifi-nya. Ini ada wifi drone 4 811 288A. Setelah tersambung, langsung lanjut ke MRC Pro. Saya ini dulu, saya rekam layar dulu. Oh, nggak usah ya, ini aja. Oke, next. Nah, muncul seperti ini. Oke, langsung saya pasangin dulu. Kemudian saya mau cek ini dulu petanya di Maps. Oke, ini untuk aplikasi MRC Pro. Ketika kalian mau sambungin ke Maps, buka Maps di MRC Pro, dia sebenarnya awalnya dia tidak muncul. Namun saya sudah sambungkan ke wifi terlebih dahulu, kemudian saya sudah istilahnya saya downloadkan. Oke, langsung saja. Satelit sudah 17 dengan posisi GPS off, langsung kita arming.
Oke, semoga saja berhasil. Kita konfirmasi dulu. Setelah itu kembali ke sini. Sambil itu saya ngerekam. Tekan tahan. Oke. Ya, kita arming ulang karena dia mungkin saya terlambat untuk take off. Kita arming. Ini sudah merekam. Kemudian langsung kita tekan tombol ini ya di belakang. Auto take off. Nah, oke. Biarkan dia terbawa angin. Kita aktifkan coba GPS. Kita lihat apakah dia ngelok atau tidak. Oke, nampaknya dia ngelok. Saya posisikan dulu kembali ke sini. Sorry ya kalau agak goyang-goyang. Oke. Di situ. Udah tepat? Halo. Pertama saya mau putar dulu arah ke sini. Oke. Situ. Saya naikin dikit. Jadi ini kamera udah bisa dinaik turunin ya. Ini turun, kemudian ini naik. Oke. Saya langsung foto dulu. 1 2 3. 1 2 3. Oke. Semoga aja bagus, nanti kalian yang nilai ya di video. Oke, yang pertama saya akan melakukan tes ini dulu. Saya penasaran dengan gimana sih kalau dia melakukan follow me. Langsung kita tekan follow me. Kemudian kita swipe pada layar. Oke, kita lihat dia ikut tidak. Saya mau lihat apakah dia mengikut atau tidak. Ternyata gagal. Coba saya ulang. Oke. Coba ayo. Ayo come here. Wow, lumayan panas ya. Kira-kira dia ngikut tidak? Saya lari. Sorry kalau goyang-goyang. Dia ngikut tidak? Oke, ternyata ngikut. Dan volumenya berhasil. Kalau saya lari ke samping sana, ke samping sini, drone-nya memutar. Oke, itu. Ayo, sini. Drone-nya memutar. Oke. Saya mundur. Saya mundur, dia ngikut tidak? Oke, dan ternyata dia mengikut. Sekali lagi saya kembali ke ujung sana ya. Kita kembali, apakah dia mengikuti posisi semula? Oke. Jadi pada umumnya untuk drone seperti ini sebenarnya yang diikuti bukannya saya, akan tetapi transmitternya. Oke. Jadi kita lihat. Nah, dia mengikut walaupun sedikit agak delay, saya kurang tahu kenapa. Oke. Kita matikan kembali dengan cara seperti itu tadi, menekan simbol perintah follow me. Oke, maju dikit boy. Hop, sampai situ. Sekarang oke, drone-nya stabil. Keren. Sekarang saya mau melakukan tes ini ya, orbit. Kira-kira dia mengorbit kemana? Sebelum itu kita ini dulu. Saya nggak tahu apakah settingannya di sini sudah tepat atau belum. Kita lihat dia ngorbitnya kemana. Dia kok belum ini. Oke, jarak sini kita orbit. Apakah berhasil? Saya kurang tahu ini apa ya kira-kira penyebabnya. Oke, saya ulang. Minimal 10 meter ya, jarak 10 meter, sorry. Oke, ini baterai udah di 3 strip. Sudah menghampiri 5 menit. Coba
Oh, ternyata dia berhasil. Dia harus dengan jarak 10 meter. Kita naikin dulu dikit supaya aman. Oke. Kita lihat. Oi, dia ngorbit kemana? Halo, saya di sini. Saya kurang tahu dia ngorbitnya kemana. Noh, lihat. Agak kurang jelas ya ngorbitnya. Oke, tapi yang jelas berfungsi dengan baik. Oke, kita matikan, kita cancel. Selanjutnya saya mau menggunakan headless mode. Jadi ini adalah mode tanpa kepala. Jadi arahnya kita posisikan dulu ke sana. Oh sorry, panas. Oke, headless mode langsung. Oke, jadi kalau saya putar, kemudian drone-nya saya joysticknya saya arahkan ke kanan, dia ke kiri. Oke, sudah tepat. Arahkan ke kiri joysticknya, dia ke sana. Kenapa? Soalnya dia menghadap ke arah saya. Beda ketika misalnya seperti ini, headless mode saya matikan. Oke, jadi ini sudah normal kembali. Jadi sudah posisi normal ya. Oke, turun dikit, maju sini supaya teman-teman bisa menyaksikan, melihat. Oke, jadi tadi saya arahkan ke kanan joysticknya, dia ke kiri. Kemudian saya arahkan ke kiri, dia ke kanan. Oke, kita lihat ini dalam kondisi normal ya. Saya arahkan ke kiri, dia ke kanan. Oke, lihat, saya arahkan ke kanan, dia ke kiri. Seperti itulah headless mode bekerja. Jadi ketika kita mengaktifkan perintah headless mode, maka drone itu sendiri akan mengikuti sesuai dengan sisi mananya ya. Apakah dia di kiri atau di kanan? Sorry kalau belum jelas saya menjelaskan, tolong dikritik ya. Oke, itu sudah perintah multifunction follow me orbit headless mode. Oke, selanjutnya saya mau masuk ke ini. Kita perkecil maps-nya seperti ini. Saya mau coba track. Kita lihat gitu, 2. Apakah berhasil? Oke, belum. Ini track 1, 2. Ya, kok nggak mau ya? Kalau gitu langsung di point dulu. Point seperti ini. Jadi oke. Kok nggak mau ya? Atau mesti gini? Sorry. Perasaan kemarin mau ya kalau diginin. Oke. Dia sudah, sebenarnya sih agak ngedelay ya. Oke, gitu aja, langsung kita tekan submit. Apakah dia mengikuti? Kemudian kita arahkan swipe. Apakah dia sesuai arahnya? Ini masih mode low. Kita tinggiin dikit supaya aman. Oke, sekarang lihat di layar, dia menuju ke ini, ke titik 1. Kemudian lanjut ke titik 2. Itu dia di sana. Kemudian masih lanjut menuju ke titik 3. Oke. Oke, sudah sampai di titik 3. Dia lanjut lagi ke titik 4. Kita lihat apakah dia sesuai. Oke. Titik 4 menuju ke titik akhir di titik 5. Apakah dia di sana? Kita lihat. Mudah-mudahan kelihatan ya di sana. Oke, sudah sampai. Selanjutnya saya coba mau menggunakan fitur
ini track. Kalau diginiin, oke, ada 15 titik. Langsung kita submit. Kita swipe, apakah dia berhasil? Dari titik akhir dia menuju ke titik awal dulu, titik 1, sesuai dengan yang saya buat. Oke, dari situ titik 1 lanjut ke 2. Jadi semua kelihatan ya. Oke. Dia di titik 3, lanjut ke 4 dan 5. Oke, jadi untuk video ini saya tidak melakukan tes jarak jauh untuk hari ini karena mungkin waktu yang terbatas. Kemudian saya juga nggak mau mengupload video yang terlalu panjang durasinya ya. Soalnya kasihan penonton terlalu kelamaan. Oke, ini sudah nggak terasa ya, dia di titik 8 menuju 9 dan 10 sana. Di stadion ini kondisi angin lumayan agak stabil, sepoi-sepoi namun nggak terlalu kencang ya. Beda kalau main di sekitar rumah saya di area persawahan. Ya iyalah, soalnya di sana kan area terbuka. Di sini walaupun terbuka tapi di pinggir-pinggir stadion kan setidaknya ada pelindung, ada pohon. Jadi hempasan angin nggak langsung ya. Oke, dia dari 12 sekarang ke 13 di situ. Dari 13 lanjut ke 14 dan 15. Mungkin di sini ya. Kita lihat. Oke, 14 dan terakhir di 15. Oke. Sudah tepat. Jadi berfungsi fitur track maupun poin berfungsi. Kemudian oke, ini dia. Follow me, orbit dan headless mode berfungsi. Jadi drone seharga 2 jutaan ini kira-kira menurut kalian worth it atau tidak? Kalian silahkan komen. Dan ini stabil banget ya menurut saya ini, dan sudah memiliki ini ya, kamera sudah bisa diatur secara melalui remote. Beda dengan yang drone milik saya kemarin, si ini Box 7. Box 7 kekurangannya hanya itu, mesti di secara manual naik turunnya. Jadi ketika drone sudah take off agak susah juga ketika mau turun. Beda kalau ini kan bisa dinaikin, bisa diturunin. Ini nggak hadap ke bawah, ini ke atas. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya kita perhatikan lagi. Saya naikkan dikit, moga aja kelihatan. Di bagian bawah drone itu terdapat 4 buah lampu untuk orientasi ketika melakukan penerbangan pada malam hari. Namun berdasarkan regulasi aturan dari Kementerian Perhubungan 2020 tidak dibenarkan dan tidak dianjurkan untuk melakukan penerbangan drone pada malam hari. Ya, persoalan ada yang protes, ada yang kurang setuju, dan kalaupun juga ada yang setuju, tapi pemerintah nggak mungkin membuat atau mengeluarkan aturan tanpa dasar. Oke? Jadi mungkin itu alasan keamanan, entah drone-nya nyangkut di kabel atau takutnya nanti nimpa orang atau mungkin privasi orang terganggu ya. Suaranya coba dengerin. Lumayan kan? Lumayan kedengaran. Oke, lanjut. Ini sudah 9 menit lewat take off-nya, take off-nya. Baterai masih di 3 strip dan masih merekam. Oke. Selanjutnya saya mau melakukan apa ya? Saya mau coba landing dulu. Coba automatic landing. Saya mau lihat dia seperti apa. Oke. Landingnya bagus.
lumayan untuk di ketinggian seperti itu. Sebenarnya sebelum saya melakukan penerbangan sebelumnya, sebelum ini sempat kaget, soalnya di ketinggian 10 meteran gitu pada saat mau landing, tiba-tiba dia hampir crash akibat hard landing. Saya kurang tahu apakah pengaruh angin yang terlalu kencang atau gimana, tapi untuk sekarang ini aman. Oke, kita lanjut lagi, masih merekam. Saya lanjut, kita arming, kemudian take off ulang. Otomatis, oke. Dia normal seperti ini. Oke, jadi dengan kualitas 4K hasilnya seperti ini, tapi untuk settingan videonya saya menggunakan yang 2.7 ya. Soalnya agak ribet juga kalau ngerendernya di laptop. Oke, saya naikin. Sambil saya mundur, coba saya mau tes return to home-nya. Oke. Terus, oke, sampai di situ. Nah, dia sudah bunyi. Apakah dia kembali? Ternyata enggak ya. Coba kita bantu. Oh, dia kenapa enggak kembali? Soalnya dia masih berada di jarak 38 meter dengan ketinggian 10 meter. Kalau lebih dari itu dia otomatis auto return to home, RTH. Jadi saya bantu ini. Jadi jangan heran ya teman-teman, sobat hobi, ketika melihat di video ini, lah kok nggak auto return to home? Soalnya jaraknya masih terlalu pendek tadi, sehingga seperti itu. Pengalaman saya kemarin, saya agak takut juga sebenarnya kalau dia landing sendiri. Jadi saya matiin, saya cancel return to home-nya, saya bantu turun. Kemudian pada saat menurunkan, throttle-nya jangan terlalu dipaksa turun ya. Memang sih agak ini, turunnya agak lambat. Namun karena nggak ada sensor, jadi jangan coba-coba langsung arahin ke bawah, soalnya langsung auto crash ya. Oke, saya putar, saya coba sambil kita keliling dulu, gitu ya. Jadi dengan kecepatan normalnya, wis, ngeri juga ya. Ada antena ini. Di situ tadi ada lampu. Sorry, bukan antena. Ada tiang lampu stadion. Ngeri juga. Oh, sorry. Saya nggak perhatikan, kesalahan saya tadi ini. Ternyata mode high. Saya ubah lagi mode low kembali. Saya nggak lihat. Oke, kalau mode low-nya seperti ini. Oke, sorry kalau agak kedengaran ada hembusan angin, soalnya angin udah mulai kencang di siang hari ini. Udah siang soalnya. Jadi itu dia, sambil muter-muter. Persoalan ini ya, persoalan dia jelo atau enggak, silahkan kalian nilai sendiri seperti apa kualitasnya. Oke, saya nggak mau terlalu jauh. Ketika dia baterainya di 2 strip, jangan terlalu maksain. Terbang tinggi sebaiknya diwaspadain aja ya. Tetap keep safety flight. Oke. Jangan membahayakan drone maupun diri orang lain, terlebih diri sendiri. Oke, jadi kalaupun ada kesalahan penerbangan itu sebenarnya bukan murni dari penyebab drone-nya itu sendiri. Apakah drone-nya jelek atau enggak, itu tergantung dari pilotnya. Ya. Jadi jangan pernah nyalahin, wah drone-nya merek ini kurang bagus, ini seperti ini, jelek, ini seperti ini. Ya, oke, jangan. Karena pada dasarnya
tergantung dari cara kita. Pada saat mau melakukan take off, kita melakukan ritual terlebih dahulu dengan melakukan GPS kompas, GPS gyro, dan lain sebagainya, maka otomatis drone-nya aman. Oke, sudah low. Kita lihat seperti apa dia. Saya bantu matiin. Oke, masih merekam. Oke, sorry agak ini ya, agak ribut. Oke, jadi karena saya sudah rela panas-panasan di sini, jangan lupa bantu like, comment, share. Silahkan beri kritikannya, berikan pertanyaannya agar saya juga dapat terus belajar tentang seputaran tentang drone. Oke. Kemudian jangan lupa bantu ya, ditekan tombol subscribe-nya jika belum, sehingga saya tambah semangat melakukan tes unboxing, review, maupun kegiatan-kegiatan lainnya untuk saya upload di channel saya ini. Oke, sekian dulu. Ribut amat sih. Matiin. Oke, sekian dulu. Ini masih ngerekam ya? Oke, sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Nanti saya akan melakukan tes jarak jauh ya. Melakukan tes jarak jauh dengan drone ini. Bugs 5W 4K. Bagaimana hasilnya? Tunggu video selanjutnya. Dadah!